Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam materi penyetaraan reaksi redoks. Hai kreatif, semangat pagi. Untuk lebih jelasnya tentang penyetaraan reaksi redoks, maka kamu dengarkan penjelasan di video berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, anak-anak kreatif, kita lanjutkan pelajaran kita tentang penyetaraan reaksi redoks. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Dan yang kedua adalah menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau produksi berdasarkan data hasil percobaan. Lanjut. Tujuan pembelajaran: setelah kamu mempelajari materi ini nanti, diharapkan kamu mampu menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan dua cara. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu ada dua cara, namun untuk tahap ini kita akan mempelajari penyetaraan yang pertama, yaitu cara bilangan oksidasi. Namun sebelum sampai pada penyetaraan reaksi redoks, kamu harus mengetahui dulu tentang cara menentukan bilangan oksidasi. Materi ini merupakan materi prasyarat karena telah dipelajari di kelas 10. Jadi cara menentukan bilangan oksidasi itu yaitu menentukan bilangan oksidasi atom yang sudah diketahui sesuai dengan aturan yang ada dengan mengalihkan jumlah atom dalam molekul. Kemudian tentukan bilangan oksidasi atom yang belum diketahui. Baiklah, untuk memahaminya maka kita pelajari contoh berikut. Nah, di sini tentukan bilangan oksidasi S dalam H2SO4. H2SO4 ini adalah molekul senyawa, maka jumlah bilangan oksidasi dari unsur seluruh atom dalam molekul itu harus sama dengan 0. Nah, caranya seperti ini. Hidrogen di dalam molekul H2SO4 atau H itu ada 2. Sedangkan nilai satu atom H itu adalah plus 1. Berarti plus 1 kali 2. Dan kita tambah dengan S. Karena bilangan oksidasi S belum diketahui, kita tulis sebagai S saja. Karena itu yang akan ditentukan. Kemudian bilangan oksidasi oksigen. Jumlah oksigen di dalam senyawa ini ada 4. Sedangkan nilai satu oksigen itu minus 2. Berarti minus 2 dikali 4. Nah, semua jumlah ini nanti harus sama dengan 0. Maka, bilangan oksidasi S adalah min 2 plus 2, ya, min plus 1 kali 2 plus 2 tambah S. Ditambah min 8 sama dengan 0. Maka S sama dengan 8 kurang 2 atau sama dengan 6. Atau boleh tuliskan dengan plus 6. Oke, itu contohnya. Untuk mengingat kembali cara menentukan bilangan oksidasi. Selanjutnya, menentukan bilangan oksidasi unsur dalam reaksi redoks. Contohnya, ini ada contoh senyawa. Tentukan bilangan unsur dalam reaksi redoks berikut. Jadi kita menentukan bilangan oksidasi unsur. Yang kita tentukan adalah unsur-unsur yang belum diketahui bilangan oksidasinya. Sedangkan oksigen dan hidrogen itu sudah ada dalam aturan. Jadi tahapannya yaitu kita tulis lagi reaksinya. Nah, maka sebelumnya kita setarakan dulu. Sini Cl-nya kan 1 atau tidak ada koefisien, sedangkan Cl di sini 2, maka kita setarakan dengan mengalihkan 2.
atau menambahkan angka 2 di depan HCl. Ini namanya koefisien. Bilangan oksidasi Mn adalah plus 4. Karena kan O itu minus 2. Minus 2 kali 2 berarti minus 4. Supaya jumlahnya menjadi 0, maka Mn-nya harus plus 4. Bilangan oksidasi Cl adalah min 2. Karena H itu plus 1 dikali 2 berarti plus 2. Supaya jumlah jadi 0, maka Cl harus min 2. Mn di sini plus 2. Karena Cl-nya nilainya sama dengan di sini, yaitu minus 1 kali 2. Berarti plus 2. Sedangkan Cl di sana nilainya 0. Karena Cl merupakan unsur bebas. H dan O tidak kita tentukan karena sudah ada di dalam aturan. Jadi catatannya atom O dan H tidak kita tuliskan biloksnya karena sudah ditetapkan dalam aturan yaitu O-2 dan H plus 1. Atom Cl pada MnCl2 nilai biloksnya sama dengan min 1, sama dengan pada HCl. Dan atom unsur Cl2 nilainya 0 karena unsur bebas. Oke, berikutnya, mengapa kita harus tentukan bilangan oksidasi unsur dalam reaksi redoks? Nah, kita ketahui sebelumnya bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Mengapa kita tentukan biloksnya? Agar kita tahu unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang kedua, supaya mempermudah kita dalam menyetarakan reaksi redoks. Nah, itu tujuannya. Mengapa kita harus tentukan biloks unsur dalam reaksi redoks. Berikutnya, cara bilangan oksidasi. Nah, ini adalah cara penyetaraan persamaan reaksi redoks. Cara yang pertama yaitu cara bilangan oksidasi. Aturannya adalah yang pertama tuliskan reaksi redoksnya, tentukan bilangan oksidasi, tentukan zat yang mengalami reduksi dan oksidasi dan jumlah elektron yang dilepas maupun yang diterima. Kali silang jumlah elektron untuk menyamakan koefisien. Tuliskan koefisien dari zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Samakan jumlah atom H, otomatis O akan ikut. Dan tuliskan persamaan reaksi setara. Nah, untuk memahami ini, kita harus melihat contohnya. Nah, contohnya yang pertama. Reaksinya adalah MnO4 min 4-nya ini harusnya sebelah bawah, C2O4 2 min menjadi CO2 dan MnO4. Jadi kita samakan C-nya dulu. Tambahkan dengan angka 2 di sini supaya sama jumlah C-nya dengan yang di sebelah kiri. Kemudian tentukan bilangan oksidasi. Nah, seperti tadi, MO itu kan nilainya min 2. Dia ada 4, berarti min 2 kali 4 kurang 1 plus 7. Sedangkan C ini min 2 kali 4 kurang 2 jadi plus 6. O-nya min 2 kali 2 kali 2 berarti plus 8. Mn-nya plus 2 karena ionnya di sini plus 2. Jadi sama nilainya. Berarti C-nya naik 2, Mn-nya turun 5. Untuk menyetarakannya maka kita kali silang yang 2 kali 5, yang 5 kali 2. Artinya bukan nilainya 2 kali 5, 10, 5 kali 2, 10, bukan. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi 2 atau naik 2 itu kali 5. Siapa yang mengalami? Yaitu unsur mana? Unsur C, itu dikali 5. Unsur Mn dikali 2. Maka di sini 2. Dikali 2 berarti ini kan nilainya sebenarnya 1 kali 2. 2. 1 kali 2, ini 2. 1 kali 5, ini 5. 2 kali 5, berarti 10. Nah, untuk menyamakannya, maka kita tuliskan muatan sebelah kiri dan sebelah kanan. Muatannya adalah koefisien dikali muatan. Muatannya min 1 dikali 2, min 2.
5 kali min 2, min 10. Kita jumlahkan 12. 10 kali 0, 0. 2 dikali plus 2, plus 4. Maka kalau dijumlahkan menjadi plus 4. Dari min 12 ke plus 4, kita harus samakan dengan menambahkan ion H positif. Nah, supaya jumlahnya sama, maka min 12 itu harus ditambah 16 H positif, supaya sama-sama plus 4. Nah, kita tuliskan 16 H positifnya di sini, sebelah kiri. Sebelah yang ditambahkan atau di ruas yang muatannya lebih negatif. Setelah menambahkan H+, otomatis di sebelah kanan harus ditambahkan H2O untuk menyamakan H plusnya atau menyamakan jumlah H-nya. Dengan menambahkan H2O secukupnya di sebelah kanan, maka jumlah H-nya akan sama. Setelah H sama, biasanya otomatis O-nya akan mengikut. Maka inilah reaksi yang setara. Jadi sebelah atas tadi ini kita setarakan, maka jadi hasilnya 16H plus tambah 2MnO4- tambah 5C2O42- menghasilkan 10CO2 tambah 2Mn2 plus ditambah 8H2O. Contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua, reaksinya adalah MnO4 ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ya, MnO4- tambah Pb2+. Seperti tadi kita tentukan biloxnya, Mn di sini plus 2, Pb plus 4, Mn di sini plus 7, Pb plus 2. Jadi Mn naik dari 2 ke 7, naiknya 5. Pb dari 4 ke 2 turun 2. Maka kita kali silang. Yang 5 berarti Mn-nya kali 2, Pb-nya kali 5. Maka ini koefisien yang telah setara. Untuk menyetarakan muatannya, maka kita kali dengan muatannya. Di sebelah kiri muatannya 0, karena kebetulan sebelah kiri tidak ada muatan. 2 kali 0, 5 kali 0, 0. Di sebelah kanan muatannya 2 kali min 1, min 2. 5 kali plus 2, plus 10. Min 2 tambah 10, berarti plus 8. Supaya sama, maka di ruas kiri harus ditambah dengan 8 ion H+, supaya sama-sama 8. Dengan menambah 8H+ di ruas kiri, maka sebelah kanan harus kita tambah dengan H2O secukupnya, berarti 4H2O. Maka, jika atom O-nya sudah setara, maka reaksi tersebut sudah benar. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang penyetaran reaksi redoks, kamu harus rajin berlatih. Untuk itu, di sini ada 2 soal yang harus kamu kerjakan dengan cara bilangan oksidasi. Pahami contoh di atas tadi, kemudian kerjakan dengan teliti. Tetap semangat. Oke, untuk menjadi orang yang sukses, jangan segan mengulang jika belum paham. Karena lancar kaji karena diulang, licin jalan karena dilalui. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang reaksi redoks. Semoga kamu dapat memahaminya. Semangat terus dalam belajar, jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.